Selamat pagi jemaat Tuhan, Korops Polonia dimanapun berada. Pagi ini kita akan beribadah bersama di rumah masing-masing sehubungan dengan apa yang sedang terjadi dalam negara kita. Tidak hanya negara kita mengalami hal yang tidak menyenangkan ini, tapi juga di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah kekecewaan dan pergumulan kita dalam menghadapi penyakit yang sedang melanda, kita bersyukur karena Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang memegang kendali. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah suasana seperti ini, saya tetap mengajak saudara-saudara untuk tetap bersyukur. Karena sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah punya rencana yang terindah bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Berterima kasih Tuhan sudah pelihara kami sampai hari ini Minggu 29 Maret 2020. Minggu terakhir di bulan Maret ini bertepatan dengan berkat Tuhan bagi kami dapat memasuki masa raya Minggu Sengsara yang kelima. Kami bersyukur Tuhan karena dimanapun kami berada, Allah ada dengan kami. Sebab Allah kami adalah Allah Roh Kudus, Allah yang hidup. Berkenanlah atas ibadah kami. Dan biarlah ibadah ini Allah dipermuliakan. Kami bersama keluarga diberkati Allah. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat satu nyanyian nomor 187. 187 dalam buku nyanyian kita yang berkata, indahlah waktu berdoa. Indahlah waktu berdoa, sungguhlah sedap rasanya di depan tahta Bapa-Ku, beritahukan wayang di dalam susah dan duka, jiwaku dapat sentosa atas menggoda karena kuasa doa. Kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih karena Allah kami, Allah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir dalam setiap pergumulan kami manusia. Allah yang bertakhta di sorga, tapi sekaligus Allah juga yang hadir di tengah-tengah pergumulan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini.
Bahkan Allah mau tinggal dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keajaiban-keajaiban-Mu yang kami terima tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi ini, di minggu sengsara yang kelima ini, kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Firman yang adalah pelita dan suluh pada kaki kami. Firman yang adalah roti dan air kehidupan yang menyegarkan kedahagaan kami dan mengenyangkan akan kelaparan rohani kami. Kiranya firman ini juga akan menolong kami untuk terpuaskan. Firman ini akan menolong kami untuk dikenyangkan secara rohani. Firman ini memberikan kami motivasi dan kekuatan dalam pergumulan kami. Sehingga apapun yang terjadi, sebagai warga gereja kami tetap berharap dan beriman kepada Allah. Sebab tahu bersama dengan Allah ada mujizat. Bersama dengan Allah ada jalan keluar terhadap pergumulan hidup. Dan bersama dengan Allah ada kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita akan melihat pembacaan dari Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-68. Matius 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-68. Saudara dapat membaca itu di rumah setelah siaran ini. Ya, saya tidak membaca, tapi saudara dapat membacanya bagian-bagian ini atau di rumah saudara masing-masing. Sekali lagi, Matius 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-68. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita dan Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini 29 Maret tahun 2020 bertepatan dengan minggu sengsara yang kelima. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari Injil Matius 26 ini, ayat 36 sampai ayat 46, saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia ya memberi judul di Taman Getsemani. Dan saudara-saudara, di Taman Getsemani inilah Yesus menang atas pergumulan hidup. Di Taman Getsemani inilah dia mendapat kekuatan dari Bapa di sorga untuk memikul salib. Di Taman Getsemani inilah membuat dia tetap fokus pada panggilannya dan tanggung jawabnya untuk mengangkat dosa isi manusia. Dosa saudara dan dosa saya. Puji Tuhan. Di Taman Getsemani inilah Yesus dapat mengendalikan segala situasi menyangkut penangkapannya. Dan saudara-saudara, ini tercermin dari sikap dan perkataan serta tanggapannya yang lugas dalam menghadapi situasi tersebut. Kita memperhatikan ayat 50 dari pembacaan kita, saudara-saudara.
Yesus tidak tertipu. Dia tidak tertipu oleh ciuman pengkhianatan Judas. Dan ayat 51 sampai 52, saudara-saudara, Yesus pun juga menolak dengan tegas upaya Petrus yang mengikuti kemauannya sendiri membela Yesus dengan cara kekerasan. Penolakan Yesus untuk dibela bukan karena dia tidak punya kuasa sama sekali untuk membela diri. Ayat yang ke-53 dari pembacaan kita. Saya baca ini bagi saudara-saudara. Atau kau sangka, Petrus, kau sangka bahwa aku Tuhan tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Saudara-saudara, ia menolak dibela karena bukankah cawan ini dia harus meminumnya? Seperti tadi saya katakan dalam bagian atau Matius 26 ayat 36 sampai 46, Yesus dalam doa dan pergumulannya di Taman Getsemani, ya, apa dikatakan oleh Yesus? Ya, saudara-saudara, khususnya ayatnya yang ke-39. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Satu penyerahan total. Satu panggilan untuk tidak hanya mencintai diri. Satu panggilan yang tidak mendemonstrasikan keegoisannya. Tapi sekali lagi, satu panggilan kebergantungan diri kepada panggilan dan tanggung jawabnya yang diberikan Bapa untuk menebus dosa isi dunia ini. Puji Tuhan. Inilah cara yang Bapa pakai untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi isi dunia, yaitu Yesus harus tergantung di kayu salib. Sehingga oleh bilur-bilurnya Alkitab mencatat kita disembuhkan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, yang berikut kita dapat melihat bahwa Yesus juga berani menentang para penangkapnya bahwa mereka tidak punya otoritas apa-apa. Mereka tidak ada punya kuasa apa-apa untuk menangkap Yesus kecuali atas izin Bapa di sorga. Saudara lihat ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi semua rencana sudah ada yang mengatur, yaitu Bapa di sorga. Saudara-saudara, Yohanes 18 ayat 6, kita dapat melihat situ bahwa Yohanes mencatat bahwa para penangkap Yesus jatuh karena wibawanya. Yohanes 18 ayat 6. Terhadap tuduhan-tuduhan palsu yang diajukan oleh Mahkamah Agama, Yesus tetap fokus pada misinya. Sekali lagi apa itu? Panggilannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat isi dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, sepengharapan di dalam kasih Kristus. Berbeda dengan Yesus yang sudah begitu siap, para muridnya justru gagal. Mereka gagal karena mereka tidak berharap kepada Bapa di sorga di dalam doa dan penyerahan. Kalau tadi Yesus tidak egois, murid-murid egois. Murid-murid mencintai diri. Karena Alkitab mencatat mereka sudah mengantuk
sangat ngantuk. Saudara-saudara yang diberkati Allah, mereka melarikan diri dengan meninggalkan Yesus seorang diri menghadapi pengadilan Mahkamah Agama orang Yahudi. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Kita dapat meneladani, kita dapat meneladani Yesus untuk mati di salib menyelamatkan dosa manusia. Namun kita juga dapat meneladani sikap Yesus yang mantap melakukan kehendak Bapa dalam menanggung pengkhianatan dan penganiayaan dari pihak musuh. Kita bisa menyatakan kesetiaan kita kepadanya dengan mengambil pelayanannya untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk keselamatan isi dunia ini. Saudara-saudara, kita juga dapat mengambil cara Yesus. Apa itu? Berdoa. Mengandalkan dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapa di sorga. Saudara-saudara, bukankah kita sering berkata, doa melahirkan mujizat? Kita juga sering kali dengar orang berkata, bahkan mungkin kita juga sering berkata, doa orang beriman besar khasiatnya. Saudara lihat manfaat doa. Doa membuat Yesus fokus pada panggilannya. Doa membuat Yesus mengampuni Petrus yang berkata, aku tidak kenal dia. Doa juga yang dapat membuat Yesus menyerahkan diri kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi setelah dikhianati oleh Yudas, salah satu muridnya, dengan mencium dia. Oh, haleluya. Doa juga membuat saudara dan saya dapat menanggung beban dalam pergumulan hidup ini sebagai orang tua terhadap anak-anak. Menanggung, doa juga melahirkan kekuatan saudara dan saya, kita, keluarga, jemaat dalam menghadapi penyakit yang sedang melanda dan mewabah di tengah-tengah dunia ini. Doa juga membuat kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara seiman, sepengharapan dalam kasih Kristus. Itu sebabnya sebagai Opsir Korps Polonia saat ini, saya menghimbau Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, orang tua, anak muda, dimanapun kita berada, andalkanlah Tuhan dalam doa. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menang. Saudara setuju? Terpujilah Kristus. Biarlah di minggu sengsara ini menolong kita untuk tetap menghadirkan Kristus dalam setiap pergumulan kita. Sekali lagi bersama Dia kita menang. Terpujilah Kristus, pemenang itu bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali melihat satu kor, kor halaman 411 yang berkata begini, berdoalah waktu pagi, berdoalah waktu siang, berdoalah waktu malam, agar hatimu tenang. Kita menyanyi ini bersama-sama. Kor nomor 71. Berdoalah waktu pagi, berdoalah
kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Allah telah berbicara kepada kami lewat bibir hamba-Mu yang berdosa. Kiranya Allah Roh Kudus meteraikan apa yang telah ditabur ini, dan biarlah firman ini dapat menghibur kami di tengah-tengah pergumulan hidup. Firman ini menguatkan kami di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kami. Firman ini memperkaya kemiskinan rohani kami di dalam Tuhan. Firman ini menyembuhkan kami yang sakit secara rohani di tengah-tengah pergumulan ini. Dan firman ini menerangi pola pikir kami yang selama ini mungkin sudah tertutup dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup, sehingga kami tidak dapat melihat kebenaran Allah lewat firman. Bapa di sorga, materaikanlah firman-Mu, Bapa. Dan kami berdoa kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Allah tetap pegang tangan kanan mereka menuju kebenaran. Allah mengatur kehidupan mereka, pikiran mereka, pandangan mereka, keinginan-keinginan mereka. Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama. Terima kasih. Sekali lagi Allah kami adalah Allah Roh Kudus. Allah yang hadir di segala ruang dan waktu kami di seluruh dunia ini. Allah yang hadir dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, orang-orang percaya. Kiranya Allah tolong para tenaga-tenaga medis saat ini yang sedang bekerja. Bahkan ada yang sudah menjadi korban virus corona ini. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kiranya Allah juga tolong. Tuhan, tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak memanfaatkan keadaan ini untuk tujuan-tujuan politik. Tapi biarlah bahu-membahu untuk mendukung program pemerintah. Untuk mendukung program pemerintah di dalam memerangi penyakit ini, Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan penyakit ini akan terangkat dari Indonesia ini khususnya, dan dari dunia pada umumnya, Bapak. Kasihanilah kami orang berdosa ini, Bapak. Supaya jangan karena kelemahan-kelemahan kami, doa-doa kami terhambat. Bapak, di dalam nama Yesus, sekali lagi kami bersyukur di rumah pun Allah berbicara bagi kami. Dan sekali lagi materaikan firman-Mu. Kuatkanlah jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup. Orang tua, anak-anak muda dalam pergumulan. Kami tetap mendukung dan membawa mereka di dalam nama Yesus. Diserahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, Korps Polonia ini. Jangan tinggalkan mereka, Bapak. Tuhan, ini doa kami. Tambahkan yang kurang, ampuni yang salah dalam permintaan ini, Bapak. Sekali lagi kami bersyukur karena Allah mengasihi kami. Dan kami ada dalam kendali Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup itu. Allah yang mau menderita ganti kami. Dan mati untuk menebus dosa kami di bukit Golgota. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini, mari saya ajak kita melihat satu nyanyian lagi. Nyanyian nomor 410.
Nyanyian nomor 410 yang berkata, dekat salib Golgota ada sumber kudus, dan apa yang seterusnya. Dekat salib Golgota ada sumber kudus yang menyembuhkan salibmu, salibmu selalu jika dapat bersetia di negeri semawi. Ayat 4. Dekat salibmu nanti harap dan percaya hingga tiba di tepi pantainya salibmu, salibmu selalu hingga dapat negeri semawi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, saudara-saudara, saya mengimbau kepada jemaat Tuhan sekalian, mari tetap berdoa, sehingga kalau Tuhan Allah izinkan, penyakit ini akan dicabut dari negara kita, bahkan dunia ini, pada tanggal 5 minggu yang akan datang. Di bulan April, kita dapat beribadah, bukan saja di bulan yang baru, tapi tanggal itu juga sejarah gereja mencatat bahwa tanggal itu kita ada memasuki minggu Palma. Ya, minggu Palma. Kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan mau kasihani kami, Tuhan ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, dan dengan pertolongan Tuhan penyakit ini dapat diangkat, sehingga ada kesempatan kita bertemu lagi satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan, dapat beribadah bertepatan dengan Minggu Palma sebelum kita memasuki masa raya Jumat Agung dan Paskah tanggal 12 yang akan datang. Saudara-saudara, saya ajak untuk kita berdiri dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu Bapa, kalau kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun dalam suasana yang sangat-sangat berbeda. Tapi puji Tuhan, Allah kami tidak berbeda. Allah yang ada waktu lampau, Allah yang ada waktu sekarang, dan Allah kekal selama-lamanya.
Yesus namanya. Terpujilah Yesus. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Sekali lagi kiranya Allah Roh Kudus berbicara bagi kami lewat firman. Dan kami tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah berikan kami kekuatan untuk memikul salib ini. Dan kalau Tuhan Allah berkenan dalam nama Yesus, tolong angkat penyakit ini dari dunia ini Bapa. Khususnya dari Indonesia. Kembali kami dapat beraktivitas, yang berbisnis dapat berbisnis dengan normal kembali, yang kuliah dapat kuliah dengan normal kembali, yang sekolah dapat sekolah dengan normal, yang melayani dapat melayani lagi dengan normal, yang mengajar sebagai seorang pendidik dapat kembali melakukan tugas dan fungsi tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dengan baik. Kami ibadah-ibadah dapat berjalan lagi normal. Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, terima kasih karena Allah di dalam Kristus memegang kendali atas hidup dan dunia ini. Dan biarlah melalui penyakit ini Bapa, banyak orang mau menyadari kebutuhan mereka di dalam Tuhan. Ya, kebutuhan mereka di dalam Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Tanpa Tuhan membuat kami ketakutan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Tanpa Tuhan membuat kami tidak memiliki harapan. Puji Tuhan, dengan Tuhan ada keberhasilan. Seperti murid-murid yang pergi menangkap ikan tanpa menyertakan Tuhan. Semalam-malaman gagal total. Puji Tuhan, Allah hadir dalam nama Yesus. Adakah lauk padamu? Itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-murid dengan jujur berkata, tidak ada. Dan Yesus menyuruh mereka untuk membuang jala mereka di sebelah kanan perahu. Dan ajaib, Alkitab mencatat, jala mereka penuh dengan ikan-ikan. Injil Yohanes mengatakan, jumlah ikan itu 153 ekor banyaknya. Terpujilah Kristus. Dengan Tuhan, dunia yang gelap gulita, dunia yang tidak ada aturan apa-apa, dengan firman Allah, terciptalah terang, terciptalah gelap, terciptalah gelap terang, terciptalah langit dan bumi ini di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang berkuasa. Kami berdoa sekali lagi, kiranya jemaat-jemaatmu tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya Bapa, terima kasih. Kami boleh beribadah kepada Allah di rumah kami dan bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, suami istri kami di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia menyertai jemaat Tuhan sekalian, menyertai aktivitas kegiatan kami, rumah tangga kami, dan keturunan kami. Dari saat ini sampai Maranatha, Allah datang kedua kali. Terpuji namamu. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita.